doa marah-marah. Banyak ini sekarang anak-anak muda berdoa. Allahumma innaka sallallahu fid din wa amyatan fil jasad. Allahumma maut. Bayangkan kita datang ke Pertamina bawa proposal. 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Kata ibu manajer security, gilo kok, tangkap dulu. Coba kalau kita datang merayu. Masjid kami perlu 3 sak semen. Kalau tak ada semen, batu bata. Kalau tak ada batu bata, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, payah kali. Sejuklah hati ibu manajer. Kata dia, kasihkan. Apa? Apa yang ada di situ kasih. Berarti bapak termasuk orang yang kalau mati nanti tidak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Karena waktu di dunia udah azab kali kemarin. Saya tengok dari ketawanya lepas betul ini. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam hinggap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Karena katanya tadi datang jam 4 subuh. Memang cantik kain katun. Dijemur di bawah kayu arang. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Ibu Bapak manajemen Pertamina Sungai Pakni yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, keluarga besar. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Sekcam, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas.
Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah, Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat. Al-Mukarram Ustadz Al-Nobdinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hadir juga bersama kita Ketua Baznas beserta seluruh pejabat-pejabat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Judul kita, wah besar betul gambar saya. Bersih pula mukanya. Siapalah yang mengeditnya itu? Pertama, menebar syukur. Menebar syukur. Mengaji ini kalau dengar, dengar betul. Kalau tidur, tidur betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, setengah pahamnya, setengah ngertinya, balik ke rumah ditanya orang yang tak datang, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Menebar syukur. Menebar syukur. Apa itu syukur? Syukur itu asy'uru bin ni'mah. Merasakan adanya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu syukur? Syukur adalah merasakan adanya nikmat. Kira-kira kelingking ini nikmat atau tak nikmat? Orang menganggap kelingking ini tak nikmat. Kenapa? Karena tiap hari ada kelingking. Kapan kelingking terasa sebagai nikmat? Ketika hidung gatal, kelingking luka. Makanya betul kata lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Ketika lubang hidung gatal, kelingking luka kena pisau, dua-duanya sakit, barulah terasa. Andailah ada kelingking. Mau dikorek pakai jempol, besar betul. Makanya yang pertama sebelum masuk ke dalam syukur adalah asy'uru bin ni'mah. Bersyukur adanya nikmat. Nikmat mata. Bangun tidur, buka mata. Mau tidur, tutup mata. Kita tidak pernah merasakan syukur nikmat mata. Karena kita merasa tiap hari mata ini ada. Kapan baru merasakan nikmat mata? Begitu pergi ke rumah sakit, menjenguk ada jiran tetangga kawan yang tidak sehat. Sampai di sana, nampak orang mau memancing. Rupanya tali pancing dipukulkan, tersangkut ke lubang biji mata. Disitulah baru bersyukur. Menengok mata orang sakit, mata kita yang ngilu. Barulah bersyukur mata. Mulut. Saya setiap hari ceramah, malam tadi ceramah, semalam pagi ceramah. Nanti habis dari sidang ini ceramah, saya tak mensyukuri nikmat mulut. Tapi kapan terasa? Waktu panas dalam. Mau berceramah, mulut kering, sakit. Barulah terasa. Asy'uru bin ni'mah. Bagi ibu, suami ibu ini biasa saja. Karena tiap hari nampak. 4L. Lu lagi, lu lagi. Kapan baru terasa? Tiba-tiba handphonenya mati. Dia di luar kota. 2 hari, 2 malam tak balik. Jangan-jangan sudah dilarikan pelakor. Cemas. Khawatir. Takut. Betul, Bu? Betul kata mereka. Padahal kalau di rumah sedang merepet, apa kata dia? Laki macam kau ni nak diambil orang, ambil lah. Tapi kalau sudah tiada, baru terasa. Bapak menganggap ibu, istri, biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, ibu-ibu adalah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol. Betul, Pak? Laki-laki memang nggak berkata-kata. Mereka menyimpannya dalam lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berjalan ke sana, berjalan kemari. Malam tadi ziarah ke makam Raja Kecik. Lalu kemudian melanjutkan sampai ke Sungai Pak Neng. Tadi malam kami tengok pukul 3 baru sampai. Melangkah kaki enak, ringan. Kaki saya anggap biasa saja. Tapi begitu terasa asam urat, sakit kaki, barulah asy'uru bin ni'mah. Jangan menunggu dicabut Allah baru bersyukur. Jangan menunggu hilang baru bersyukur. Jangan menunggu terbang baru bersyukur.
Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dari mulai yang nampak maupun yang tak nampak. Dari mulai yang zahir maupun yang batin. Maka yang pertama langkah adalah asy'uru bin ni'mah. Rasakan nikmat Allah. Apakah ibu, bapak pagi ini merasakan nikmat Allah? Dari bunyinya macam terlalu khusyuk ini. Ini langkah yang pertama, menebar syukur. Bagi pegawai Pertamina, bekerja di Pertamina biasa-biasa saja. Tapi bagi kami yang di luar Pertamina ini, sejak saya kecil lagi, kebetulan ada di kelas itu yang ayahnya orang Pertamina. Kami menengok orang Pertamina ini adalah kelompok VIP. Very, very, very important person. Memang dari dulu. Asal sudah ada orang. Kalau ada 4 calon menantu. Yang satu petani. Yang satu ASN. Yang satu tentara. Yang satu polisi. Yang satu pegawai Pertamina. Kira-kira ini yang akan menang nominasi. Siapa yang ibu pilih jadi menantu? Pegawai Pertamina. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi bagi pegawai Pertamina, kata dia biasa saja. Bagi orang yang dari kecil cita-citanya ingin menjadi pegawai Pertamina. Sejak SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Ingin menjadi pegawai Pertamina. Sampai akhirnya dia ikut tes tak juga lulus. Sampai akhirnya gila pegawai Pertamina. Dibelinya baju pegawai Pertamina dipakai ke sana kemari. Maka bersyukurlah pegawai Pertamina. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah yang pertama tebar syukur adalah asy'uru bin ni'mah. Bersyukur adanya nikmat. Yang pertama. Setelah bersyukur adanya nikmat, masuk langkah yang kedua. Syukur. Rasanya dulu. Rasakan dulu nikmat Allah. Setelah merasakan adanya nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat harta, nikmat kerja, nikmat laki, nikmat bini, nikmat anak. Nikmat. Saya punya anak. Bagi saya anak ini biasa saja. Tapi bagi Ustadz Hanafi, yang menunggu hadirnya anak Albar setelah 12 tahun. Saya biasa aja saya. Tapi beliau dengan anaknya. Saya meluk anak saya biasa aja. Dia memeluknya 2 kali. Kenapa? Karena dia punya anak itu setelah 12 tahun. Jadi yang pertama langkahnya adalah asy'uru bin ni'mah. Merasakan nikmat. Langkah yang kedua adalah as-sana'u 'alal mun'im. Memuji yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Allah tak minta banyak. Bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Itu cara kalau tak hafal lagi. Allah tak minta banyak. Allah cuma minta kita ucapkan Alhamdulillah 33 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waktu bilang Alhamdulillah tu ingat dari ujung rambut, ujung mata. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak perlu disebut. Jangan pula nanti habis zuhur, Alhamdulillah laki, Alhamdulillah bini, Alhamdulillah anak. Bukan. Alhamdulillah. Waktu mengucapkan Alhamdulillah itu rasakan nikmat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena banyak juga saya tengok orang asal habis sembahyang sekarang Alhamdulillah entah apa-apa katanya. Hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa katanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salat tidak sah kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceramah tidak berpahala kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Salat batal kalau tidak ada Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam apa namanya nih? Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam apa? Imam Grogi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sah solat kalau tidak ada alhamdulillah. Zikir, alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Bersyukur dengan mata, bangun tengah malam tahajud. Bersyukur dengan mata, menengok Al-Quran. Bersyukur dengan mata, menengok ulama. Bersyukur dengan mata, menengok alam semesta. Bersyukur dengan mata, melelehkan air mata karena takut kepada Allah. Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam menangis. Ya Allah. Kau menangis karena takut sama Allah, dek? Kata lakinya. Tidak bang, gaji 13 belum cair. Ainun ta'rusu fi sabilillah. Mata yang mana yang tidak kena azab Allah? Mata yang berjaga di tengah malam. Takut Palestina diserang oleh Israel. Itulah mata yang akan terjaga dari azab Allah. Mudah-mudahan mata kita dijaga Allah SWT. Telinga bersyukur kepada Allah. Telinga yang mendengarkan salawat. Telinga yang mendengarkan zikir. Telinga yang mendengarkan bacaan Quran. Telinga yang mendengarkan tausiah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Di acara Ustadz di Pertamina tadi, telinga saya lah yang paling kuat. Kenapa? Karena aku dekat sound system. Memokak Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Mulut pakai untuk berzikir. Subhanallah. Wala ilah. Wallahu akbar. Wala aula. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaki melangkah ke masjid. Solat berjamaah. Tangan mengusap kepala anak yatim. Berikut ini kita berikan santunan anak yatim. Salam, sapu kepala. Salam, sapu kepala. Tangan mengusap kepala anak yatim. Mendapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Kata Pak Ustadz waktu ceramah. Akhirnya ibu-ibu Pertamina hanya mengusap anak yatim yang gondrong aja. Yang gundul tak ada diusap. Mau gundul, mau gondrong, semua mendapatkan pahala. Karena yang ditengok bukan rambutnya, tapi keikhlasannya. Ini hanyalah simbol, ini hanyalah petunjuk bahwa pahalanya banyak sebanyak rambut. Siapa yang bisa menghitung rambut? Cobalah hitung sendiri. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah diberikannya kepada kita. Kita syukuri, dibalasnya lagi. La in syakartu la azidannakum. Kalau kau bersyukur, akan kutambah nikmat. Bapak bersyukur duit, ditambah Allah duit. Bapak bersyukur sawit, ditambah Allah sawit. Bapak bersyukur motor, ditambah Allah motor. Bapak bersyukur mobil, ditambah Allah mobil. Bapak bersyukur istri, dijadikan Allah istrinya solihah. Ibu ini bawaannya curiga aja. Aku kalau Ustaz ceramah ini terus terang khawatir aku Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tebar syukur. Macam mana cara tebar syukur? Rasakan nikmat Allah. Setelah dirasakan nikmat Allah, syukuri dengan lisan. Alhamdulillah. Dengan mata menengok Quran. Dengan lisan berzikir. Dengan hati bersyukur. Dengan tangan bersedekah. Yang punya duit tabungan total semua. Emas, rantai gelang, anting, emas batangan, tabungan yang ada di bank. Hitung semua 85 gram. Mohon maaf Bapak Ketua Basnas. 85 gram sekarang menurut Basnas ini berapa rupiah sekarang? 82 juta. Kalau saya 82 juta, kata Pak Ketua Basnas langsung, bukan saya ngarang. Siapa yang punya simpanan 82 juta selama setahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau saya tengok dari wajah-wajah yang hadir ini minimal tabungannya 100 juta. Tapi dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Lah. Kalau saya tengoklah dari senyumnya dan wajahnya yang cerah ini minimal 100 juta. Dan ini wajah-wajah orang yang tak punya utang.
Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Banyak juga yang punya utang. Pak Ustadz, bagaimana cara membayarnya? Hitung total semua. Bapak ada emas batangan. Lalu kemudian ditambah lagi hitungan gaji. Kemarin ada duit sawit. Kemarin ada total semua. Berapa semua yang ada di tabungan? 100 juta Pak Ustadz. Zakatnya 2,5%. Jika uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang Anda keluarkan ke Basnas? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Kalau 200 juta, 5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tabungannya minimal 1 miliar. Bayarkan zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Kita masuk Bengkalis, betul? Ya. Bayarkan. Saya Pak Ustadz bayarnya ke tetangga saya, ke adik saya, ke saudara saya, ke keluarga saya. Batang lidi. Batang lidi kalau cuma satu, patah. Tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, maka banyak manfaatnya. Maka jangan bayar zakat sendiri ke tetangga, ke kawan, ke jiran, ke keluarga. Bayarnya ke Basnas. Tapi Pak Ustadz, saya punya daftar orang miskin. Masukkan daftarnya ke Basnas. Assalamualaikum Pak Ketua Basnas. Ya, saya mau bayar zakat. Silakan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mana? Ini ada daftar nama-namanya. Malah yang dibayarkan Basnas nanti lebih banyak daripada yang kita bayarkan sendirian. Maka bayarkan ke Basnas. Anda mau bayar zakat? Bayarkan ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini kita lakukan, selamatlah kita dari orang yang kufur. La in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kau tak bersyukur, tak syukur mata, tak syukur telinga, tak syukur kepala, tak syukur hati, tak syukur tangan, tak syukur kaki, tak syukur bini, tak syukur laki. Wala in kafartum, kalau kau kufur, tak bersyukur. Inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat menyakitkan. Makanya bangun tidur kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ustaz Somad, Pertamina ini besar tak nikmat Allah untuk Pertamina ini? Ya? Dari mana Ustaz tahu? Memangnya Ustaz lihat slip gaji mereka. Sedangkan kubah masjidnya aja 2 biji emas dua-dua. Bawah satu, atas satu. Emas dua-dua. Barulah saya paham kenapa banyak betul pengawal di Pertamina. Polisi, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas. Rupanya. Memang orang Pertamina ini gelangnya nggak besar. Cincinnya tak besar. Karena semuanya udah dijadikan kubah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pembahasan yang pertama. Menebar syukur. Yang kedua, menguatkan doa. Kenapa orang tak kuat doanya? Ya karena dia tak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, doanya kuat, doanya khusyuk, tangannya naik ke atas. Ya Allah, aku bersyukur sudah kau berikan aku hidup. Aku bersyukur sudah kau berikan aku laki. Aku bersyukur sudah kau berikan aku bini. Aku bersyukur sudah kau berikan aku nyawa. Aku bersyukur sudah kau berikan aku mata. Tapi karena tidak ada rasa syukur, itulah orang yang tangannya kalau berdoa di atas paha. Kalau ibu bapak tengok ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah dia Allah mau kasih, tidak pun tak apa, terserah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, berzikir dulu. Habis berzikir, berdoa sama imam. Sekarang, macam ayam nampak beras. Kau tak berdoa tadi ku tengok selesai sembahyang. Alah, doa yang lama aja belum makbul. Kau ku tengok kenapa tak berdoa sama imam tadi? Doa imam sama doa aku lain. Imam minta hujan. Aku tanam gotah. Kau kenapa tak berdoa sama imam tadi? Imam sama aku lain.
Imam minta hujan, aku jual es krim. Bukan masalah imam minta hujan. Yang dimaksud hujan di situ adalah rezeki. Yang dimaksud hujan di situ adalah barokah. Makanya kalau ada imam sembahyang di masjid, tunggu zikir, tunggu sampai berdoa. Karena kata Nabi, ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa. Balasan pahalanya sama. Hah? Saya heran, kenapa jantung saya tiba-tiba getarnya lain? Rupanya kotak naik ke atas. Kota untuk apa nih, Pak? Kota untuk Palestina. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu, kalau bapak, kalau terasa hati itu jantung tak normal, bawa bus lawan. Jantung saya tadi normal. Begitu menengok kotak itu. Padahal tadi normal ya. Begitu nampak kotak sedekah. Sesudah turun, baru agak normal balik. Makanya kalau susah hati, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Terima kasih. Memang bagus kotak itu dibawa naik ke atas. Karena di atas ini ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Tapi di bawah pun memang ikan teri. Tapi 3 kontainer. Jangan macam-macam. Masalah duit ini tak bisa dinilai dari pejabat atau tak menjabat. Masalah duit ini tak bisa dinilai dari nampak muka. Kadang nampak orang ini mukanya biasa-biasa aja. Tapi sumbangannya Masya Allah 2.000 perak. Tapi ibu yang dimuliakan, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya ini pelit, bakhil, kedekut, medit. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, dulu kalau ada kotak 2.000, sekarang 2.500 Pak Ustadz. Jadilah ada perubahan. Yang penting setelah ceramah itu berubah. Suami saya dulu Pak Ustadz tak bersyukur, cakapnya kasar, memijak, memukul, menendang, KDRT, kasar, sumpah serapah. Setelah mendengar ceramah Ustaz, sekarang dia diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakit. Sehatkan ya Allah. Saya tengok lepas betul ketawa ibunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berceramah ini panas nih Pak Ustaz. Panas pagi ini sehat. Maka usahakan berjemur pagi. Laki saya Pak Ustaz, saya jemur sampai petang. Jadikan salah dia. Tapi nanti kalau Ustaz berjemur kan hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Kata istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan doa. Saya sebelum kemari tadi masih sempat berdoa. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Wad duha rakaat pertama. Kulhu rakaat kedua, ayatnya bebas. Ayat apa saja. Berdoa, ya Allah, aku mau ke Pertamina. Yang ku sampaikan nih ayat-ayat. Yang mau ku ceramahkan hadis-hadis. Masukkanlah ceramahku ini ke hati jamaah. Beramal jamaah suami istri kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menyampai kepada cucu-cucunya. Mengalirlah sebagai amal jariah, ya Allah. Buatlah semua yang sudah membuat tablik akbar ulang tahun Pertamina ini. Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Jangan sampai tak berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi berdoa. Berdoa itu Pak Ustadz aku tak bisa. Ustadz iyalah, Ustadz pakai bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa yang bahasa Arab cuma 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. 4 aja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Adapun setelah yang 4 itu, terserah pakai bahasa apa. Pakai bahasa Indonesia. Tak usah mesti bersyair-syair, tak usah. Ya Allah, aku mau pergi, jangan sampai mogok, jangan sampai menginjak tai ayam. Jangan sampai macam-macam. Doa yang baik-baik. Iya Pak Ustadz, tapi saya ni Pak Ustadz, kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Ambo kau orang Minang. Berdoa pakai bahasa Minang. Iko banyak banan kami nikah anak pertama, alam balaki, anak kedua, alam babini, dan keampe bacarai belum. Saya bukan orang Minang Pak Ustadz, saya orang Jawa Pak Ustadz. Berdoa pakai bahasa Jawa. Iki wis ngalor ngidul pocone orang teko piye iki ya Allah, wis orang wis lunga kok orang ketok piye iki. Tak sama Allah. Ketawa orang ini paham. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Alhamdulillah. Pak Ustadz, aku Cino Pak. Belum belajar bahasa Cina lagi. Ayah, kencong-kencong lah. Siapa bilang berdoa mesti pakai bahasa Arab? Sembayang yang pakai bahasa Arab. Sholat itu dari dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam tak boleh pakai bahasa lain. Jangan mentang-mentang orang Betawi pakai bahasa Betawi pula. Allah gede banget. Allah gadang bana. Datang pula orang Megalis, Allah besar. Batal salat. Mesti Allahu Akbar. Tapi kalau doa, saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Tapi berdoa sampai sekarang masih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, bahasa ibu, bahasa sejak kecil. Masuk ke dalam hati saya. Saya berdoa. Berdoa jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ini ada orang berdoa ini terlalu detail. Ya Allah, ini aku mau menjual tanah 25 kali 30. Bagian depan jalan samping kantor Polres, bertetangga dengan Pertamina. Harga masih nego. Apa berdoa detail betul? Berdoa jangan pula terlalu umum. Sebetulnya banyak yang mau kumintakan padamu ya Allah. Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apalah. Berdoa jangan pula memaksa. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodoh. Kalau dia sudah berjodoh, matikan jodohnya. Apa ini doa? Berdoa kepada Allah, doa itu adalah meminta, merayu. Berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan sifat tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Ya Allah, jaga suamiku. Ini berdoa marah-marah. Banyak ini sekarang anak-anak muda berdoa. Allahumma innaka sallallahu fid din wa amyatan fil jasad. Allahumma maut. Bayangkan kita datang ke Pertamina bawa proposal. 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Kata ibu manajer security, gilo kok, tangkap kok. Coba kalau kita datang merayu. Masjid kami perlu 3 sak semen. Kalau tak ada semen, batu bata. Kalau tak ada batu bata, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, payah kali. Sejuklah hati ibu manajer. Kata dia, kasihkan. Apa? Apa yang ada situ kasih. Begitulah kita merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai tidak berdoa. Dalam sholat itu ada doa Pak Ustaz. Coba kita cek dalam sholat itu ada doa apa tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiya. Lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tak ada minta apa-apa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa minta perlindungan supaya diselamatkan dari godaan setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Athna alayya abdi, dia sedang memuji aku. Berikan dia yang terbaik. Ar-Rahmanir Rahim. Hamidani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Muliakan dia. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi, dia sedang mengagungkan aku. Agungkan dia di antara makhlukmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa'alani abdi walahu ma sa'al. Dia sedang memohon dan meminta. Berikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta jalan yang lurus. Berikan dia jalan hidayah yang terbaik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang pernah kami berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, mati syahid dan orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya Yahudi dan Nasara. Waladdallin. Amin. Saya nih Pak Ustaz sedang susah hati. Bacakan ayat yang melapangkan hati. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Warafa'na. Saking kan susahnya hati, hilang pula ayat. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat beban. Allazi anqadha dhahrak. Yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, kepayahan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali ulang. Bagi yang ragu, bagi yang tak yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sekarang lagi tren saya tengok. Kemarin di lampu merah di Tabik Gadang. Lagi sedang macet, panas. Tertulis di belakang mobil orang. Fa inna ma'al usri yusra. Kita pun menengok dari belakang. Oh, rupanya ada kemudahan. Bayangkan zaman sekarang. Tidak perlu ceramah, tak perlu tablik akbar. Di belakang mobil pun bisa. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Sudahlah panas, macet. Di belakang lampu merah. Naik motor, apa yang tertulis di belakang truk? Pulang malu, nggak pulang rindu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini selalu diajak orang Pak Ustaz. Saya ini selalu diolok orang Pak Ustaz. Baca ayat untuk membalas olokan orang. Inna a'tainakal kautsar. Sudah kuberikan engkau nikmat yang terbesar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat badan. Fasalli li rabbika. Allah cuma minta 2. Fasalli, salat jangan tinggal. Wanhar, berkurbanlah. Adapun musuhmu, adapun orang yang menganiayamu, adapun orang yang memfitnahmu, adapun orang yang zalim padamu, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu, dialah yang akan terputus. Kalau ada orang yang dikhianati, ditikam, bacakan ayat ini, bagus. Saya ini Pak Ustaz selalu diajak tetangga saya, jiran saya, kawan saya. Bacakan ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyak berdoa. Di antara 2 sujud, disitulah doa yang paling banyak. Doa yang paling banyak bukan waktu berdiri. Doa yang paling banyak bukan waktu sujud. Doa paling banyak bukan waktu ruku. Doa paling banyak bukan waktu tasyahud. Doa yang paling banyak ketika duduk antara 2 sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud. 8 permohonan kepada Allah. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. 8 permohonan. Tapi justru di antara duduk 2 sujud itulah orang yang tak banyak mengingat apa doa dia. Karena sembayangnya tuk 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 tuk. Padahal kalau dia khusyuk di antara 2 sujud itulah dia melelehkan air mata. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Tapi orang sekarang duduk antara 2 sujud cepatnya macam dapat gorengan panas. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah ditengok catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Salat, 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 salat. Keterangan. Kumur, 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 kumur. Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33. Imam pun berdoa. Ini kantor. Mau masuk lagi kantor zuhur asar. Doanya ya secukupnya saja. Saya kalau berdoa itu 10. Bapak Ibu saya yakin hafal doanya. Sama-sama kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. 10. Salamatan fid din, selamat dalam agama, mati dalam keadaan la ilaha, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizki, rizki berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Cukup. Enggak panjang-panjang. Balik umroh. Pergi acara kenduri, datang sahibul bait. Kebetulan ini ada pula jamaah kita dari Pertamina baru pulang umroh, doanya makbul, kita minta dia berdoa. Langsung sakit perut, mencret. Apalah payahnya baca doa? Iya Pak Ustadz, tapi kadang kalau orang ramai kan nggak lancar Pak Ustadz. Makanya baca cepat-cepat. Allah. Baca, kau kenapa cepat betul doanya? Karena kalau pelan itu lambat naiknya ke langit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah bukan karena Allah tidak sanggup mengasihi. Allah Maha mampu, Maha kuasa. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mudah bagi Allah. Tapi kenapa kita meminta? Supaya kita merasa diri kita rendah. Saya merasa kalau lagi kena musibah, lagi kesusahan, lagi kepayahan, disitulah doa terasa khusyuk. Disitulah sujud terasa lama. Disitulah merasakan nikmatnya berdoa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sedang bersujud, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa waktu sedang sujud itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa, pejamkan mata, nampak wajah emak ayah, Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak wajah anak, Rabbi habli minas sholihin. Nampak wajah kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nampak wajah tetangga sebelah yang mobilnya lebih mahal. Rumahnya lebih bagus. Ya Allah. Matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan nih. Jangan. Berikan dia hidayah. Berikan rezekinya itu nikmat. Jadikan suami istri sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anaknya soleh dan soleh. Memang berat. Tapi kalau kita tidak latih diri kita untuk mendoakan orang-orang. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka buat jahat karena mereka tak tahu. Mudah-mudahan kawan kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jiran kita, kantor kita, kawan-kawan sekomplek yang masih lagi busuk hati, yang masih lagi dendam kesumat, dibukakan Allah pintu hidayah untuknya insya-Allah. Amin. Yang sudah kita doakan tak juga dapat hidayah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu yang lahatnya insya-Allah. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menebar syukur sudah, menguatkan doa sudah. Yang ketiga, menggapai semua hidup kita ini yang dicari berkah. Makan. Makan itu yang dicari berkah. Allahumma barik lana. Kasih kami berkah. Nikah. Nikah itu yang dicari berkah. Naik ke atas pelaminan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Tak lama sudah itu lahir anak. Nikah Januari, April lahir. Perasaan kemarin ini yang Januari kemarin. Iya.
Ini April, ini efisiensi. Kenapa begitu? Lebih cepat, lebih baik. Lahir anak. Marahaba ayano rol aini. Dibawalah anak keliling hadirin. Rol aini. Tadi kau tengok waktu bayi itu di depan kau, mulut kau bergerak-gerak. Apa yang kau doa? Aku pun tak tahu. Kau tengok tuan itu tadi gerak, aku gerak pula. Apa yang didoakan kepada anak kecil? Barakallahu laka fil mauhub. Berkah. Makan minta berkah. Nikah minta berkah. Anak minta berkah. Rezeki. Nampak kawan mobil baru. Nampak kawan motor baru. Nampak kawan rumah baru. Nampak kawan bini baru. Yang lama meninggal. Tuh mau marah aja pula pagi-pagi. Apa doanya? Barakallahu laka fi malika. Semoga Allah berikan berkah pada hartamu. Wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah berikan berkah pada suami istrimu. Wa barakallahu laka fi auladika. Semoga Allah berikan berkah pada anak-anakmu. Makan berkah. Harta berkah. Anak berkah. Nikah berkah. Cucu berkah. Suami istri berkah. Kenapa minta berkah? Dan tadi waktu ceramah, protokol minta berkah. Ketua panitia minta berkah. Manajemen minta berkah. Ustaz Somad minta berkah. Qari'ah minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Apa berkah itu? Nanti anak ibu nanya. Mama. Iya. Berkah itu apa artinya? Pokoknya dari kecil mama memang udah berkah. Dia tanya. Banyak tanya itu Benyamin Netanyahu. Yahudi. Berkah itu dari 3 huruf. Barokah. Barokah artinya unta yang turun ke tanah. Datang unta, turun ke tanah, itu bahasa Arabnya barokah. Saya beli tanah 20 meter kali 20. Pak Babinsa beli tanah 20 meter kali 20. Pak Babin Kantipmas beli tanah 2 meter kali 20. Ibu manajemen beli tanah manajer 20 kali 20. Semua kami beli tanah sama. Sama-sama di Sungai Pakning, sama-sama ukuran, sama-sama. Tiba-tiba datang unta. Tak tahu entah datang dari mana, pokoknya datang aja. Turun ke tanah saya. Kenapa turun ke tanah saya? Ya saya yang ceramah, saya bilang ke tanah saya. Datang unta, padahal tanah ini banyak. Tanah, turunnya ke tanah saya. Pertanyaannya, tanah siapa yang berkah? Ya tanah saya. Kenapa tanah saya yang berkah? Saya dapat tunggangan unta. Kalau dia mati, saya sembelih. Kalau saya sembelih, dia mati. Jangan mati dulu baru sembelih. Kalau saya sembelih, dia mati. Saya dapat daging unta. Saya dapat bulu unta. Saya dapat susu unta. Saya dapat tulang unta. Maka tanah saya berkah. Lalu apa arti berkah? Berkah maksudnya ziyadatul khair. Lebih dapat kebaikan. Walaupun ukurannya sama, harganya sama. Begitu juga dengan bapak. Suami sama. Satu-satu tempat kuliah sama. Sama-sama orang Pertamina. Tapi yang satu ini suaminya berkah. Itu Pak Ustadz, suami kami. Umurnya dekat-dekatan tahun lahirnya. Kuliahnya juga dulu mereka sama. Dan bekerjanya sama-sama di Pertamina. Tapi suami saya lebih berkah Pak Ustadz. Kenapa gitu? Karena uang belanja semuanya untuk saya. Semua gaji dia untuk saya. Betul, Bu? Betul kata mereka. Suami saya ini lebih berkah, Pak Ustadz. Kenapa? Ibadahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, tak banyak macam-macam. Suami yang begini ini, suami apa namanya? 2 kemungkinan. Pertama, suami soleh. Yang kedua, suami ketakutan. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau seorang suami itu takut kepada istri? Kenapa dia takut sama istrinya? Karena istrinya selalu bertanya, kau pulang jam berapa, duit gaji mana, jalan sama siapa, kunci motor mana, slip ini mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa. Itu bukan istri, itu namanya security. Istri-istri yang selalu mengawal suami, pulang jam berapa, jalan sama siapa, gaji mana, itu dia takut suaminya main game online, main judi online, pakai narkoba, berselingkuh dan berzina. Ibu-ibu yang mengawal suami, suami yang mengawal istri, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah.
Kalau bapak punya istri seperti itu, yang menjaga bapak dari perselingkuhan, yang menjaga bapak dari makan haram, yang menjaga bapak dari main judi, yang menjaga bapak dari maksiat dan dosa, kalau dapat bini macam itu, jangan dikubur sebelum mati. Kalau bapak takut sama istri, karena takut istri lalu tidak berzina, karena takut sama istri lalu tidak main judi, karena takut dengan istri lalu tidak main game online, berarti bapak termasuk orang yang kalau mati nanti tidak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Karena waktu di dunia udah azab kali kemarin. Saya tengok dari ketawanya lepas betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Ustadz waktu mendengar ceramah Ustadz pagi itu, Bapak Ustadz ceramah 1 jam 60 menit lamanya. Tapi yang ku ingat cuma satu lah Pak Ustadz. Apa? Itu yang tak kena azab kubur tadi Pak Ustadz. Menggapai berkah. Mudah-mudahan yang punya umurnya berkah. Yang punya pekerjaan di Pertamina kerjanya berkah. Bapak TNI Angkatan Darat seragamnya berkah. Bapak polisi pistolnya berkah. Sama-sama besi. Kenapa berkah? Dia tidak perlu ceramah, tak perlu pakai sound system, tak perlu tablik akbar, tak perlu teriak, tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis. Cukup dipegangnya aja pistolnya. Anak-anak muda yang laga ayam, yang berjudi, takut semua. Main berjudi kan? Judi. Main. Pecahkan ginjal kalian. Babinsa, Babin Kamtipmas, tak perlu tablik akbar ceramah, menggelegar, tak perlu. Cukup dengan seragam TNI, cukup dengan seragam polisi. Jabatan mereka berkah insya Allah. Amin. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk berdakwah. Jangan nanti setelah seragam tak ada, pistol besi pun udah ditarik negara. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Besar ketawa orang. Setelah itu barulah datang ke Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif. Udah pensiun, Pak. Ya, banyak istighfar aja, Pak. Tadi malam katanya Pak Ustadz sampai di Sungai Pakning jam 3. Memang jam 3. Bangun jam berapa? 4.30. Terus tahajudnya kapan? Tadi malam begitu sampai. Sholat isya maghrib jamaah takhir. Langsung tahajud sebelum tidur. Karena kami udah tidur di jalan. Lalu kemudian tidur jam 3, jam 4.30. Bangun sholat subuh. Lalu kemudian tambah lagi tidur sedikit. Habis itu sarapan pagi kemari. Berarti Ustadz tidurnya baru berapa jam sedikit. Memang saya menyangka, karena kemarin jadwalnya dari pagi semalam. Saya menduga ini pagi di Pertamina ini tak sanggup lagi berceramah menggelegar ini. Bayangan saya di Pertamina ini ceramahnya slow aja. Marilah kita banyak-banyak ingat mati. Mari kita beristighfar. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa saya masih semangat pagi ini? Ya yang jelas karena panas. Itu buat semangat nih, panas. Yang kedua, kenapa Pak semangat pagi ini? Karena ini yang di atas nih orang-orang yang masih aktif. Itu yang buat semangat. Kalau orang-orang tak aktif, saya ceramah di Panti Jompo, mana semangatnya Semit? Saya bilang, marilah kita bertobat kepada Allah. Untuk apalah kita semangat di situ? Marilah kita berjuang. Dia pun udah tak lama lagi. Jadi intai-intai malaikat maut. Janganlah bercakap begitu Pak Ustadz. Iba hati kami yang udah tua-tuaan. Ini diantara jamaah ini tidak ada yang tua. Ini tidak ada yang tua. Ini yang hadir ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tak ada orang tua. Siapa yang datang ke masjid, siapa yang datang pengajian, siapa yang semangat, maka dia sesungguhnya anak muda. Oh, itu muda betul. Hebat memang Pertamina Sungai Pakning. Kita sebut orang tua, keluar anak muda. Siapa yang tidak sembahyang, siapa yang tidak ikut pengajian, walaupun anak muda, sesungguhnya dia adalah panti jompo. Jadi masalah tua dan muda ini bukan masalah usia, tapi masalah rasa. Makanya ibu nanti pulang kalau ada suami merasa dirinya tua, bilang, aku tak pernah melihat kau tua, bang. Terus bangka. Salatullah
salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya banyak juga sudah pengalaman ceramah. Biasanya kalau saya ceramah itu, ustadznya teduh, jamaahnya kepanasan. Tapi di Pertamina ini lain saya tengok. Jamaahnya teduh, ustadznya kepanasan. Memang saya kalau yang begini ini ingat saya. Karena kan jadwalnya banyak. Jadi tanya orang, ingat ustadz waktu ceramah tempat kami. Yang mana itu? Ya, tak ingat. Tapi kalau ini ingat insya Allah. Yang waktu itu jamaahnya teduh, ustadznya panas itu kan. Mau panas, mau teduh, setiap langkah kaki, setiap kedip mata, setiap bisikan hati, setiap lintisan pikiran, setiap tetes peluh keringat, insya Allah dibalas Allah kebaikan-kebaikan insya Allah. Itulah kaji kita pagi ini 3. Yang pertama syukur, yang kedua doa, yang ketiga berkat. Kira-kira bisa diingat? Sedang aku tak ingat. Kalau disuruh saya ulang yang 1 jam tadi tak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Insya Allah. Allahu Akbar. Tadi saya waktu berdiri jam 8. Saya tengok sekarang pas jam 9. Saya walaupun tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Semut menjalan. Kesemutan. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Pertamina Sungai Pakning beserta seluruh karyawan, masyarakat, semua yang hadir yang tak datang diberikan Allah kebaikan-kebaikan semuanya. Al-hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allah membarik lana fi amalina. Berikan berkah pada amal perbuatan kami. Berikan berkah pada tempat kami bekerja Pertamina Sungai Pakning. Berikan berkah kepada pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah. Berikan berkah kepada anak kami sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Berikan berkah pada keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Berikan berkah kepada umur kami sehingga isinya hanyalah ibadah. Berikan berkah kepada negeri kami sehingga negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir pada kajian duha ini ya Allah. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Kama jama'atana fi hadzal waqtil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia di waktu yang penuh dengan keberkahan waktu duha. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qulubana quluban dzakirah. Jadikan hati kami hati yang bersyukur. Wa alsinatana ilsinatan dzakirah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu berzikir. Waj'al azwajana azwajatan salihin wassalihat. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solihah sehingga mampu menolong iman kami dalam hidup kami. Waqtim bis salihati amalana, jadikan akhir kalam kami ketika kami menghadapmu. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.